Shalom, selamat sore jemaat yang dikasih Tuhan. Tetap semangat, kita bersyukur kita bisa melewati hari demi hari dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Dan hari ini hari pertama kita melakukan ibadah 10 hari Pentakosta. Bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, tetapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan bagi setiap kita dan menyatakan kebaikannya dalam setiap kehidupan kita. Mari kita persiapkan diri kita untuk kita memuji menyembah Tuhan. Engkau Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku berjalan hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu
Bapa yang kekal, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya, Engkau baik Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami sembah Engkau. Haleluya, terima kasih Tuhan, kasih setia-Mu besar. Haleluya, dipuji ditinggikan Engkau, Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan, karena perkenanan-Mu kami bisa memanggil Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau melayakkan kami. Sore hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk kami memuji, menyembah Engkau. Kami menyerahkan jalannya persekutuan pada sore hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang ambil alih, Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan pada sore hari ini. Berkati hamba-Mu, Pendeta Joyce yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, sore hari ini kami siap memuji, mendengarkan firman-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia menjanjikan bagi setiap kita Roh Kudus yang akan menghibur kita, Roh Kudus yang akan menyertai setiap kehidupan kita. Mari kita menyatukan roh kita untuk kita memuji Tuhan, kita bergandeng tangan bersama. Roh itu tercurah bagi setiap kita. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami memuji-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan, satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami memuji-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satukanlah roh kami, satukanlah roh kami ya Tuhan. Mari bergandeng tangan, bergandeng tangan kami semuanya. Amin. Dalam
hadirat-Mu, kami memuji-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Kami bersyukur sore hari ini Tuhan, karena kasih-Mu kami boleh kembali ada untuk kami bersekutu dengan Tuhan dan kami boleh menikmati hadirat-Mu. Terima kasih malam hari ini kami telah memuji Engkau, telah menyembah Tuhan, dan sekarang saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu dan Tuhan memberkati setiap umat-Mu, Jemaat Gia Parmindo dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat Gia Parmindo yang dikasihi oleh Tuhan. Gereja kita mengadakan doa 10 hari Pentakosta yang disertai dengan puasa dimulai pada hari ini, dan dalam 10 hari ke depan kita akan belajar mengenai doa Bapa kami. Doa Bapa kami adalah doa yang sempurna karena diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus yang sungguh mengenal hati Bapanya. Doa Bapa kami adalah doa yang sungguh indah dan telah mencakup segala-galanya. Dengan berserah, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Tak ada lagi yang terlewatkan dari apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita ini. Pada hari yang pertama ini kita akan belajar mengenai sebutan Bapa. Dan tema hari ini adalah memanggil Bapa. Mari kita akan membaca terlebih dahulu mengenai doa Bapa kami dari Injil Matius 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya akan mengulang bagian yang pertama yang menyebutkan demikian. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbagai ungkapan diberikan kepada Allah. Ada yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang transenden atau Allah yang jauh dari manusia, tidak terhampiri oleh akal dan tenaga manusia. Namun Alkitab menggambarkan Allah sebagai Bapa. Istilah Bapa menunjukkan hubungan Tuhan dengan dunia,
terutama hubungannya dengan orang-orang yang menyerahkan diri kepadanya atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dikatakan bahwa Bapa itu adalah pencipta, maka Dia juga Bapa yang bertanggung jawab menjaga, memberikan segala sesuatu. Oleh sebab itu kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, memanggil Allah itu sebagai Bapa. Allah sebagai Bapa menunjukkan bahwa Dia begitu dekat dengan kita. Saudara-saudara, Allah mana selain Allah kita yang bisa kita panggil dengan sebutan Bapa? Tidak ada, saudara-saudara, hanya Dia. Kita dapat membayangkan bahwa Dia itu Allah yang begitu dahsyat, begitu besar. Dia menciptakan langit dan bumi, dan itu adalah Bapa kita. Sungguh ini sesuatu yang sangat membahagiakan. Kalau Allah itu adalah Bapa, apakah yang diperbuatnya bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Ada beberapa hal yang Allah lakukan bagi kita sebagai orang-orang yang menyerahkan diri, menyerahkan hidup percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, yang pertama sebagai Bapa, Allah itu mengasihi kita. Ini harus kita renungkan baik-baik. Sebagai Bapa, Allah itu mengasihi kita. Allah yang menciptakan langit dan bumi itu mengasihi kita. Alkitab menegaskan bahwa Allah adalah kasih. Karena Allah adalah kasih, maka Allah mengasihi kita. Yang pertama, kasih Allah itu adalah kasih yang tanpa syarat. Saudara-saudara, begitu luar biasanya Bapa kita mengasihi kita tanpa syarat. Pemazmur menulis demikian, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan itu sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Ditulis dalam Mazmur 103 ayat 13 sampai yang ke-14. Dikatakan bahwa manusia itu adalah debu. Artinya apa? Ada begitu banyak kelemahan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kadang kita bisa melakukan hal yang baik, tetapi seringkali kita melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang justru membuat Bapa itu merasakan sedih. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah hakikat dari debu. Tetapi walaupun kita ini debu, Allah mengasihi kita. Artinya kasih Tuhan itu tanpa syarat. Betapa ini sesuatu yang membahagiakan bagi kita. Selain kasih Tuhan yang tanpa syarat, kasih Tuhan itu juga memberikan kepada kita kesempatan kedua. Saudara-saudara, kalau manusia itu memberikan kesempatan mungkin hanya sekali, tetapi Allah memberikan kita kesempatan yang kedua. Pemazmur mengungkapkan demikian, tidak dilakukannya setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Saudara-saudara, betapa ini kabar yang membahagiakan buat kita. Ketika kita melakukan kesalahan, Tuhan tidak membalaskan setimpal dengan kesalahan kita. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, kepada perempuan yang didapati sedang berzina. Di situ Yesus mengatakan bahwa Tuhan tidak menghukum, tetapi jangan engkau berbuat dosa lagi. Artinya bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada perempuan yang kedapatan berzina itu untuk dia bertobat, untuk dia melakukan hal yang baik di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, betapa kasih Allah itu sungguh menjadi penghiburan bagi kita.
tidak ada syarat apapun dalam kasih-Nya Tuhan itu. Kemudian kasih Tuhan itu selalu memberikan kesempatan yang baru kepada kita. Mari kita gunakan kesempatan yang Tuhan berikan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan kita sepelekan. Mentang-mentang Tuhan memberi kesempatan, kita melakukan sesuka hati kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita meresponi kasih Tuhan ini dengan kita melakukan yang terbaik dan terbaik di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Bapa mengasihi kita. Itu sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan, menghibur kehidupan kita. Selanjutnya saudara-saudara, sebagai Allah yang kita sebut dengan Bapa itu, yaitu bahwa Allah memenuhi segala kebutuhan kita. Sebagai Bapa, Allah itu memenuhi segala kebutuhan kita. Saudara-saudara, Allah adalah sumber segalanya bagi hidup kita. Dan oleh karena itu sebagai Bapa, Allah memenuhi kebutuhan kita. Ditandai dengan apa saudara-saudara? Allah memenuhi kebutuhan kita. Yang pertama yaitu bahwa Allah itu menjawab doa-doa kita. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai yang ke-8 di sana dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Saudara-saudara, Tuhan menjawab doa-doa kita. Ketika kita memanggil Dia Bapa, menyebut Dia Bapa, ingat Tuhan akan menjawab doa-doa yang engkau naikkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dipenuhi oleh Tuhan di dalam kehidupan selain doa-doa yang dijawab oleh Tuhan? Yang kedua yaitu bahwa Tuhan mengampuni kesalahan kita dan menyembuhkan penyakit kita. Itu diberikan Tuhan kepada kita. Saudara-saudara, di dalam Mazmur 103 ayat yang ketiga dikatakan, yang mengampuni segala salahmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, menyembuhkan penyakitmu. Saudara-saudara, ini yang dipenuhkan Tuhan, diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Selain itu Tuhan juga memuaskan hati kita. Dipuaskan dengan apa saudara-saudara kehidupan kita? Dipuaskan dengan kebaikan. Saudara-saudara, Tuhan memberikan segala sesuatu yang sungguh luar biasa. Tuhan mencukupi segala kebutuhan kita. Bahkan Tuhan menyertai kehidupan kita dan memberikan kuasanya kepada kita. Bukankah itu janji Tuhan ketika Yesus naik ke surga? Tadi WL sudah mengatakan Tuhan menjanjikan akan memberikan penyertaan melalui Roh Kudus-Nya. Saudara-saudara, betapa semuanya Tuhan sudah penuhkan di dalam kehidupan kita. Sebagai Bapa, Dia memenuhi segala kebutuhan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dua hal yang boleh kita dapatkan ketika kita memanggil Dia Bapa, maka kita ingat kasih-Nya Tuhan, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang memberikan kita kesempatan yang kedua untuk kita hidup lebih baik lagi, untuk kita hidup memuliakan Tuhan. Ketika kita memanggil Dia Bapa, memanggil Allah itu dengan sebutan Bapa, maka kita mengingat bahwa Allah itu mencukupkan segala kebutuhan kita. Ketika kita meminta, Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Tuhan memenuhkan kita dengan segala kebaikan di dalam hidup kita. Tuhan memberikan penyertaan bahkan kuasa di dalam kehidupan kita. Betapa senangnya kita menjadi anak-anak Tuhan dan kita bisa memanggilnya dengan sebutan Bapa. Saudara-saudara yang terakhir, kalau kita sudah melihat bahwa Allah memenuhkan apa yang menjadi tanggung jawabnya
terhadap kehidupan kita sebagai anak-anaknya, maka apa yang harus kita lakukan kepada Allah sebagai Bapa kita? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapa sudah begitu mengasihi kita, memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita setiap hari. Maka dengan demikian kita sebagai anak-anak Tuhan, tentu saja kita bukan hanya menikmati hak kita sebagai anak, tetapi kita juga wajib harus melakukan apa yang sepantasnya tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, apa sih tugas kita sebagai anak-anak Tuhan? Yang pertama, jangan menolak didikan Tuhan. Kalau saudara baca dalam kitab Amsal, di sana ada banyak didikan Tuhan, dan salah satunya mengatakan jangan engkau menolak didikan Tuhan. Kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anaknya? Kita harus mengasihi dan menghormati Allah kita melalui totalitas hidup kita. Kita berikan kepada Tuhan, kita persembahkan kepada Tuhan apa yang sepantasnya kita berikan kepada Tuhan. Penghormatan kita, pengagungan kita. Jangan kita berhitung-hitung dengan Tuhan, karena Tuhan sebagai Allah yang kita panggil, yang kita sebut Bapa itu sudah mengasihi dan memenuhi segala apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, di doa 10 hari ini mari kita menikmati bagaimana Allah berkarya, Bapa kita itu berkarya, memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Mungkin kita menantikan kuasa Tuhan, mungkin kita menantikan pertolongan Tuhan, mungkin kita menantikan segala sesuatu yang Tuhan janjikan. Maka bertekunlah saudara-saudara di dalam doa-doamu dan panggillah Dia dengan sebutan Bapa, karena menunjukkan betapa dekatnya Allah itu dengan kita dan kita dengan Allah. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Di hari yang pertama ini kami sudah belajar bagaimana kami bisa menyebut atau memanggil dengan sebutan Bapa, yang menunjukkan bahwa ada relasi, ada hubungan yang dekat antara Allah dengan kami. Tuhan, kami bersyukur kalau kami menjadi anak-anak yang bisa memanggil-Mu dengan sebutan Bapa. Engkau adalah Bapa yang mengasihi kami. Engkau adalah Bapa yang memenuhkan segala kebutuhan kami. Dan kami juga mau membanggakan Tuhan melalui kehidupan kami. Kami mau total dalam mengasihi, dalam menghormati Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami malam hari ini menyerahkan untuk acara doa 10 hari Pentakosta. Biarlah Tuhan berkarya di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan melawat setiap umat-Mu. Mungkin saat ini ada umat Tuhan, ada jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan, yang mengalami kegelisahan. Biarlah kami boleh mengingat bahwa Engkau adalah Bapa kami. Dan ketika kami bergumul untuk bangsa dan negara kami juga boleh menyebut, boleh memanggil Engkau sebagai Bapa yang sanggup menolong pergumulan bangsa kami menghadapi wabah virus COVID-19. Kami percaya Engkau adalah Bapa kami yang sanggup menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh merema dalam kehidupan kami, dan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan saya mau menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, kita akan beribadah untuk doa 10 hari Pentakosta secara online sampai dengan tanggal 14 Juni. Dan untuk besok, kita akan ada persembahan, jadi mohon agar jemaat mempersiapkan persembahan. Untuk jadwal ibadahnya setiap pukul 7 malam, kecuali hari Minggu sesuai jadwal ibadah umum. Dan selanjutnya, kita juga akan menaikkan doa-doa kita. Saya mengundang Pendeta Joyce untuk memimpin doa.
Mari kita bersatu hati, kita mau berdoa, menaikkan pokok-pokok doa kita kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur malam hari ini kami boleh bersekutu dan kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami boleh mengalami hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan, dan kami memanggil Engkau Bapa. Bapa, malam hari ini kami mau menyerahkan seluruh pergumulan kami, umat-Mu, jemaat Tuhan Gia Parmindo ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau yang melawat, Tuhan yang menjamah, bahkan Tuhan yang menyembuhkan. Kami malam hari ini juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang mengalami kesulitan ekonomi, mengalami kesulitan karena pekerjaan Tuhan, Engkau yang sanggup menyediakan segala apa yang kami perlukan, yang kami butuhkan. Karena Engkau adalah Allah pencipta, Allah yang memelihara kehidupan kami. Bapa di dalam surga, malam hari ini kami juga terus mendoakan untuk pergumulan bangsa dan negara kami melawan penyebaran virus COVID-19. Biarlah Tuhan yang akan menolong pemerintah bangsa kami, dan Tuhan yang akan berikan hikmat ketika ada solusi-solusi atau terobosan-terobosan yang baru. Tuhan, Engkau yang menolong supaya sungguh-sungguh kami boleh dibebaskan dari wabah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan untuk ibadah kami esok hari. Biarlah Tuhan yang terus menyertai, menuntun semuanya. Engkau berkati jemaat-Mu dimanapun berada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan kembali kepada aktivitas kami. Kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati kami semua. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.